Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Edi Nugroho dari program studi PGMI semester 6. Sini saya akan mempresentasikan klasifikasi hewan vertebrata. Nah, tugas ini dibuat untuk memenuhi tugas UTS dari Ibu Feni Widianti sebagai pengampu mata kuliah biologi. Jadi langsung dimulai saja nggih. Pertama yaitu klasifikasi hewan vertebrata. Apa sih hewan vertebrata itu? Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Jadi hewan yang memiliki tulang belakang itu dinamakan hewan vertebrata. Tulang belakang ini berfungsi untuk menopang tubuh dan melindungi saraf. Hewan vertebrata dikelompokkan berdasarkan ciri-ciri tubuhnya itu menjadi 5 kelompok. Pertama ada mamalia, kedua ada aves yang kita lebih kenal dengan sebutan unggas, kemudian ada reptil, kemudian ada ikan atau piscis, dan terakhir ada amfibi. Nah, di sini bisa dilihat kelompok hewan vertebrata itu ada mamalia, aves, reptil, piscis, dan amfibi. Kemudian mamalia itu apa sih? Mamalia itu adalah hewan yang menyusui anaknya. Sebagian besar mamalia itu melahirkan dan memiliki rambut atau bulu halus di tubuhnya. Contoh hewan yang menyusui dan memiliki bulu halus dan melahirkan pula itu seperti sapi, kucing, gajah, kuda, dan lain-lain. Oh, ada satu lagi nih yang hidup di air, yakni ikan paus. Ikan paus itu termasuk dalam hewan mamalia karena dia menyusui anaknya. Kemudian ada aves yang kita lebih kenal dengan sebutan unggas. Aves ini adalah hewan yang memiliki bulu dan sayap, sebagian besar dapat terbang dan berkembang biak dengan cara bertelur. Kenapa sebagian besar saja? Karena aves ini banyak atau beberapa yang tidak bisa terbang. Contoh seperti ayam, bebek itu tidak bisa terbang lama seperti elang, garuda, raja wali, dan lain-lain. Nah, di sini ada contohnya. Apa itu ada ayam, elang, bebek, merak, dan merpati. Lanjut, ada reptil. Nah, ketika kita mendengar kata reptil, itu pastinya sudah tidak asing karena reptil ini adalah hewan yang memiliki kulit kering dan bersisik. Reptil ini sering kita sebut dengan hewan berdarah dingin. Reptil berkembang biak dengan cara bertelur dan benar yang saya sampaikan tadi yakni berdarah dingin. Contoh hewan reptil seperti ular, dia bertelur, kulitnya kering dan bersisik, bisa ganti kulit juga ketika sudah musimnya. Dan ada buaya, kadal, kura-kura, dan komodo. Itu termasuk hewan reptil. Lanjut, ada pisces atau ikan. Pisces ini adalah hewan yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Nah, berbeda dengan paus tadi. Paus tadi itu adalah ikan tapi bernapas menggunakan paru-paru dan menyusui anaknya. Sedangkan Pisces ini hewan yang hidup di air dan bernapas menggunakan insang. Tubuhnya biasanya bersisik dan memiliki sirip. Contoh, ada ikan mas, ikan hiu, ikan lele, dan lain-lain. Terakhir nih ada amfibi. Amfibi adalah hewan yang hidup di dua alam. Nah, dua alam ini ya itu adalah alam air dan alam darat. Amfibi mengalami perubahan bentuk atau yang biasa disebut metamorfosis. Nah, yang dimaksud perubahan bentuk itu adalah perubahan bentuk di mana dia lahir dan kemudian dia tumbuh kembang jadi besar. Seperti contoh kata. Kata ini ketika masih kecil itu hidupnya di air yang kita kenal sebagai kecebong. Kemudian setelah besar dia bisa mencari makanannya di darat dan kembali ke air sesuka hatinya. Maka kata, kodok, salamander itu termasuk dalam hewan amfibi. Nah, ini sedikit rangkuman. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang. Hewan vertebrata ini dibagi menjadi 5 kelompok, yakni mamalia, aves, reptil, pisces, dan amfibi. Setiap kelompoknya memiliki ciri-ciri dan contoh hewan yang berbeda. Maka dari itu, marilah kita belajar dan mengenal lebih banyak hewan dan klasifikasinya dalam makhluk hidup. Sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.